Halo, assalamualaikum dulurku. Lanjut membahas masalah inverter. Hari ini saya dapat pesanan dari teman saya di Samben. Nih, kita ambil box yang ini, kita pakai boxnya, kita bikin inverter kisaran 3000 watt. Dia untuk menyalakan pompa air atau pompa air di tempatnya di sawah. Jadi kita modifikasi seperti ini. Kalau soket-soketnya tetap kita ambil, terus panel-panelnya kita ambil, kipas kita ambil, kita isi dengan inverter rakitan. Kalau inverter yang ini dia menggunakan tegangan 36 volt karena beban 36 volt itu untuk mengangkat sanyo yang di dalam tanah atau sanyo tanam atau model kayak pipa gitu yang mungkin sekitar 3-4 dim. Ini pesanan yang sudah selesai, mau kita kirim ke Panjen. Oke, lanjut pembahasan masalah bagaimana cara membuat inverter 220 itu dengan harga yang murah. Mungkin kalau di pasaran banyak lur ini. Ini sedikit ya hampir sama seperti ini. Mungkin saya modifikasi atau saya bikin bentuk yang lain, kita set lagi supaya dia hasilnya atau tegangannya di trafo ini bisa keluar di hasil 50 hasil. Jadi trafonya juga nggak panas, kalau dipakai juga nggak dengung, terus ke listriknya juga stabil atau tetap di 220. Ini kita ganti MOSFET-nya dengan tipe 60N06. Ini kita ganti MOSFET-nya 60N06 itu 8 unit 1 2 3 4 60N06. Oke, kita sedikit modifikasi masalah frekuensi di LPWM atau di inverter yang di pasaran. Kalau trafonya kita bikin gulungan seperti ini. Jadi kita outputnya seperti ini. Ini kita bikin 24 volt. Sebenarnya dibikin 12 volt juga bisa. Cuman biasanya kalau di tegangan 12 volt itu banyak drop atau banyak permasalahan. Kalau tegangannya turun di 7 volt atau di 6,5 volt itu udah nggak bisa bekerja. Ini trafonya, ini PWM atau kita modifikasi pakai switchnya. Ini dipotong di bagian sekringnya, kita potong di sini. Kalau dia menggunakan IC-nya 4047 kalau nggak salah, 4047. Ini yang dipakai untuk di PWM inverter ini. Oke, kita mau set dulu gimana cara menginstal di PWM ini. Oke, kita pasang di ini, udah kita siapin soket-soketnya. Ini pin 1, terus pin 2. Nah, ini kita pasang. Terus ini pin 3. Ini udah kita pasang. Ini 1 2 3. Oke, kita letakkan, kita kasih tegangan pakai baterai itu 24 volt. Sebenarnya ini bisa bekerja di tegangan 12 volt, tapi nanti voltasenya pasti akan turun atau ya biasanya geraknya di 110. Oke, kita pasang dulu tegangannya min plusnya ini. Nah, ini bentar, ini kita matikan dulu. Masih mati, kita pasang dulu. Nah, ini oke, kita cek dulu ini apakah tegangan di sini 24 volt. Jadi kita udah ngerakit ini sama ini tegangannya. Oh ya bener, ini di kisaran 25 volt. Ini kalau tegangannya DC ini 30 volt, di sininya nunjukin 25 volt. Oke, kita akan menguji coba ini apa inverter ini. Jadi kita mau cek di sini apakah benar 220. Kita masukin ini di 300 volt AC. Kita masukin di colokan yang di sini. Nah, ini. Oke. Nah, kita nyalain apakah di tegangan yang di sini itu benar-benar keluar di 220. Oke, kita nyalain dulu. Nah ini
ternyata dia di 220. Ini inverternya dia bekerja di 220 stabil. Nih 225 lah, 220 ini. Ini udah nyala lur. Inverternya seperti ini dingin, jadi ini yang kita modifikasi di 220. Jadi ini apakah dia mampu untuk menggerakkan untuk menggerakkan banyak sistem, mungkin bor, mungkin apa kuat apa tidak. Mari kita uji coba untuk video selanjutnya. Oke, tutup dulu. Oke, lanjut. Kita siapin soket seperti ini. Jadi soket ini kasih kabel ini, pakai lampu yang ini ya, pakai soket yang ini. Oke, kita masukin di outnya. Ini kita masukin di outnya ini. Nah, ini bener dari sini ya. Nah, ini sini, nah ini bener dari trafo yang ini. Nah, ini trafo yang ini. Oke, kita nyalain lagi inverternya. Nih, kita nyalain lagi inverternya. Bentar nih, lepas lagi lur. Ini rada nakal lagi. Ini kita nyalain lagi. Kita ambil bor listrik. Ini bor listrik, kita masukin ke sini. Apakah dia mampu untuk menggerakkan bor listrik? Ternyata mampu lur. Ini bor listriknya ditulis di sini 430 watt. Berarti sisa lur nih. Setelah ini kita mau menguji beban di kisaran 1000 watt atau 1200 watt. Apakah dia masih mampu? Nah, ini kita lepas. Nih. Baru kita lepas, kita mau menggerakkan sebuah kompresor lur. Nih. Nah, di sini kita punya kompresor yang ini. Ini kabelnya dari sini. Nah, ini benar-benar dari sini nih. Kabel yang dari inverter, bukan dari listrik ini ya. Ini yang listrik, ini yang dari inverter. Ini kompresor. Nah, kita nyalain dulu nih. Oke, ternyata inverter ini mampu bergerak di sekitaran ini dingin lur. Jadi tetap dingin. Jadi ini untuk menghidupkan total listrik di rumah sama mungkin sanyo atau apa mungkin miniatur. Kuat. Ya. Kalau miniatur bisa mungkin pesan di sini dengan daya trafo. Kalau ini yang di sini cukup lumayan ini. Ini dari kompresor yang 1200 watt yang ini. Nah, ini kita nyalain dulu yang ini. Oh, lepas lur. Ini lepas. Ini lepas lagi lur. Kita matikan dulu. Oke, kita nyalain lagi. Apa bener dari sini? Coba kita nyalain dari sini ya. Nah, ini. Nah, dari ini. Nah. Oke dulurku, ini hanya sebuah inverter yang mungkin murah meriah. Kalau Anda pakai di rumah mungkin diganti dengan trafo yang kotak juga bisa, tapi lebih efektif kalau kita menggunakan trafo donat. Ini besok kita mau uji coba
inverter yang lebih gede ini. Kalau ini keluarnya sekitar 3000 watt yang udah kita modifikasi ini sini. Oke, terima kasih dulurku atas perhatiannya. Semoga ide-ide inverter ini mungkin kalau rumah Anda gampang mati listrik atau di perkebunan yang mungkin jauh listrik, mungkin bisa pesan saya dengan harga yang lebih relatif murah daripada beli yang UPS itu. Kalau UPS itu mungkin nggak kuat untuk ngangkat kompresor, ini aja nggak kuat. Ini kita menggunakan trafo kisaran 15 ampere yang udah kita modifikasi dengan tegangan 24 volt. Sebenarnya ini di 12 volt juga bisa, tapi biasanya tegangannya akan turun. Oke, terima kasih dulurku. Ini sebuah inverter yang murah meriah. Oke, jangan lupa subscribe dan like-nya. Dadah.